Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 220. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Farah dalam suasana hati yang baik. Jika bukan karena Raja Obat alias Charlie, dia akan memiliki bekas luka di wajahnya. Apa yang akan terjadi padanya di hari-hari yang akan datang? Tapi Aditya berjanji untuk memberi Charlie 2 miliar, yang tidak pernah diharapkan Farah. Di depan ayah dan anak keluarga Charlie, Farah tidak mengatakan apa-apa. Setelah masuk ke dalam mobil, dia bertanya kepada Aditya, "Aditya, bukankah kamu hanya memiliki 400 juta di tangan? Dari mana uang 2 miliar? Aditya tertegun, tapi kemudian tertawa. Dia juga tidak ingin menyembunyikannya dari Farah. Jadi dia berkata, "Ini bukan hanya 400 juta. 2 miliar bukan apa-apa bagi suamimu ini." "Ah, 2 miliar bukan apa-apa." Farah tertegun. "Bukan apa-apa. Berapa banyak uang yang kamu miliki?" Aditya tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya ingin segera menemukan Melanie. Dan dia tidak bisa membiarkan jalan ini melangkah lebih jauh. Setelah mengantar Farah pulang, Aditya keluar rumah sendirian. Saat ini, dia memikirkan Rizal dan Dilan. Bagi Rizal, menemukan Melanie harus dipastikan. Lagi pula kemampuan Rizal terlalu kuat. Selain itu, jika Melanie masih tinggal di kota Manado, selama Dilan bergerak, dia pasti bisa menemukan Melanie. Memikirkan hal ini, Aditya berencana memanggil Rizal dan Dilan dan meminta mereka untuk keluar dan bertemu. Hanya saja Aditya belum menghubungi Dilan baru-baru ini. Dia tidak tahu apakah luka Dilan sudah pulih atau dia sudah keluar dari rumah sakit. Sebelum dia bisa menelepon, ponsel Aditya berdering. Saat melihat nomor teleponnya, Aditya sangat terkejut. Ternyata Stephen menelepon. "Halo, Stephen, Puan. Di mana Anda sekarang?" Suara khawatir Stephen terdengar dari ujung telepon. "Saya di kota Manado, Puan. Apakah Anda melihat Nyonya?" Stephen bertanya. Aditya sangat terkejut. Dia tidak berharap Stephen mendapat informasi yang sangat baik, dan dia mengetahuinya begitu cepat. "Hehe, oh begitu. Dia sangat bahagia di kota Manado." Aditya tersenyum dingin. "Oh, Rizal menelepon saya. Dan dia bertanya apakah Nyonya Melanie telah kembali ke ibu kota." Stephen menghela nafas. Hati Aditya tergerak. Sepertinya Rizal masih sangat khawatir. Dan dia sudah mencari Melanie. "Apakah dia sudah kembali ke Toraja?" Aditya bertanya dengan suara yang dalam. "Dia sudah kembali. Sekarang sedang bermain golf dengan ayahmu." "Tuan muda, ayahmu tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan. Biar kamu lihat sendiri. Apakah kamu mau kembali?" Stephen sangat malu berkata. Aditya tahu di dalam hatinya bahwa Stephen dan Rizal sangat setia padanya. Apa yang dilakukan Melanie di kota Manado, Rizal dan Stephen juga ingin memberitahu ayahnya. Tetapi mereka tidak bisa mendekati ayah Aditya. Ayah sangat mencintai Melanie. Rizal dan Stephen tidak bisa berbicara dengan ayahnya. Setelah memikirkannya, Aditya tampak murung dan duduk di dalam mobil untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Puan, apakah Anda akan kembali?" Stephen bertanya pada Aditya dengan ragu. Aditya benar-benar tidak ingin menghadapi ayahnya. Tetapi sekarang, dia meremas tinjunya karena amarah. Masalah Melanie, dia harus menyelesaikannya. "Aku akan ke sana sore ini." Setelah Aditya selesai berbicara, dia menutup telepon. Setelah duduk di dalam mobil dan merenung sebentar, Rizal menelepon. "Tuan muda, di mana Anda?" Rizal berkata dengan suara bersemangat. Aditya tahu bahwa Stephen pasti telah memberitahu Rizal. Dan Rizal sudah tahu bahwa dia akan kembali ke Toraja. Setelah memberitahu Rizal di mana dia berada, Aditya duduk di dalam mobil dan menunggu. 10 menit kemudian, Rizal sudah tiba.
Saat ini, Rizal datang sendirian. Setelah keluar dari mobil, dia segera ke depan mobil Aditya. Setelah masuk ke mobil Aditya, Rizal tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Tuan, apakah Anda memutuskan untuk kembali ke Toraja?" Rizal bertanya pada Aditya. "Ya, sudah 10 tahun. Dan sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat." Aditya berkata dengan dingin dengan kilatan dingin di matanya. "Sudah waktunya untuk kembali. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama," kata Rizal dengan tegas. Hati Aditya panas. Rizal selalu setia padanya. Sejak Rizal diusir dari keluarga Edward oleh Melanie, kehidupan Aditya menjadi semakin sulit, dan dia hampir kehilangan nyawanya pada akhirnya. Semua ini disebabkan oleh Melanie. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah. "Pergi dan pesan 2 tiket kembali ke Toraja," kata Aditya kepada Rizal setelah hening sejenak. "Aku sudah memesannya, dan akan segera dikirimkan," jawab Rizal. Aditya mengangguk. Sepertinya Rizal masih sama seperti sebelumnya, melakukan semuanya dengan aman. Pada siang hari, Aditya dan Rizal ke Toraja. Sore hari, Aditya dan Rizal akhirnya tiba di rumah Edward di Toraja. Keluarga Edward di Toraja bukan hanya yang pertama di Toraja, tetapi juga yang pertama di Indonesia. Belum lagi kemegahan di depan pintunya, tidak terletak di kawasan pusat kota yang ramai, melainkan di lingkar luar yang elegan. Seluruh rumah keluarga Edward meliputi area seluas puluhan ribu meter persegi. Pelayan Stephen mengetahui berita itu sebelumnya, dan membawa sekelompok penjaga dan pelayan keluarga Aditya untuk menyambut tuan muda itu kembali ke rumah di depan gerbang. Bagi Aditya, ini semua adalah wajah yang tidak dikenal, dan hanya Stephen yang tinggal di rumah Edward sepanjang waktu. Pengawal dan pelayan panti jompo semua tahu berita bahwa tuan muda akan pulang, dan mereka semua ingin menyaksikan sikap tuan muda dari keluarga Edward, dan mereka semua menantikannya. "Tuan," lebih dari 20 orang membungkuk kepada Aditya serempak. Suara mereka nyaring. "Tuan, Anda akhirnya kembali." Stephen menyapanya dengan penuh semangat, dan hendak membungkuk pada Aditya. Aditya membantu Stephen agar tidak membungkuk. Dia tidak sebesar itu, dan tidak suka kemegahan. "Ayo masuk dan membicarakannya," kata Aditya dengan suara yang dalam, dan membawa Rizal ke rumahnya yang telah lama hilang. "Tuan sudah tahu bahwa Anda kembali. Dia sangat bahagia. Saya belum pernah melihat Tuan begitu bahagia seperti hari ini selama bertahun-tahun ini." Stephen mengikuti di belakang Aditya dan berkata kepada Aditya. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya sekarang. "Nak Aditya, kamu akhirnya kembali." Di halaman, seorang pria parubaya berjas menatap Aditya dengan penuh semangat dengan air mata berlinang. Tangannya gemetar. Itu adalah ayah Aditya, Edward, kepala keluarga yang terkenal di Toraja. "Ayah." Aditya juga memiliki rongga mata yang lembab. Tidak peduli berapa banyak kesalahpahaman dan kebencian yang ada antara dia dan ayahnya, tetapi melihat perubahan ayahnya dan wajah bersemangat saat ini, kasih sayang keluarga yang lebih tebal dari air tidak bisa disembunyikan. Aditya tidak bisa membantu tetapi merasa masam di hatinya. Edward benar-benar tidak menyangka Aditya akan memanggilnya ayah. Dia berpikir bahwa Aditya pasti akan menyalahkannya dengan keras dan kehilangan kesabaran padanya. "Anakku, kamu bersedia untuk kembali?" Aku sangat bahagia." Edward sangat gembira hingga dia menangis. Dan terlepas dari status keluarganya, dia bergegas mendekat dan meraih tangan Aditya dengan erat. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan dia juga tahu bahwa jika adik yang lahir dari ibu tirinya tidak mati muda, ayahnya tidak akan pernah bersikap seperti ini. Disinilah letak simpul hati Aditya. Itu adalah penghalang antara dia dan ayahnya. Tapi Aditya tidak ingin khawatir tentang ini lagi. Dia kembali kali ini hanya untuk mencari Melanie untuk menyelesaikan masalahnya. "Di mana ibu tiriku?" Aditya tiba-tiba menjadi dingin dan bertanya pada ayahnya. Wajah Edward berubah, dan dia terkejut. Nyatanya, dengan pengalaman dan rencana Edward, mustahil baginya untuk tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan pada Melanie. Hanya saja Melanie begitu pandai menyenangkan pria. Edward benar-benar enggan membuang istri tercintanya ini. "Hehe, anakku sayang, ibu tirimu ada di ruang tamu."
berbicara dengan adiknya. Edward tersenyum pada Aditya, tapi senyumnya canggung. Bahwa Benny ada di sini. Aditya menyipitkan matanya. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika ibu tirinya mencoba menyakitinya, adik ibu tirinya alias Benny juga melakukan apa-apa untuknya. Edward telah mendengar semua ini, tetapi dia tidak memiliki cukup bukti. Oh, Aditya, jangan seperti ini. Tidak peduli apa, kamu masih harus memanggil pamanmu dengan sebutan nama. Bahkan jika ada kesalahpahaman di antara kamu sebelumnya, itu sudah bertahun-tahun. Jadi jangan khawatir lagi. Edward menghela nafas melihat Aditya. Aditya benar-benar tidak dapat mendengarkan sepatah kata pun dari ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya telah terpesona oleh Melanie, dan dia menyukai keluarga istrinya. Tuan, jika Anda tahu apa yang Nyonya lakukan pada Tuan Muda di Manado, saya khawatir Anda tidak akan mengatakan itu. Rizal melangkah maju saat ini. Dia adalah orang dengan temperamen yang berapi-api, dan dia tidak bisa menahan amarahnya saat ini. Bersambung.